Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ketua Umum, calon Presiden Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Haji Muhammad Anies Mata, para pengurus TPN, khususnya MC kita yang legendaris, Kang Miing, dan kawan-kawan, selamat datang di Lombok Timur, selamat datang di Selong. Saya juga sudah 5 tahun tidak pidato di Lombok Timur. Karena hampir 5 tahun saya pensiun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, utusan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan warga Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat umumnya masih mengingat saya. Saya mau nanya, masih ingat saya enggak? Benar masih ingat saya? Benar? Sekitar 5 tahun yang lalu, kami para inisiator partai ini memikirkan dan memutuskan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, meskipun proses berpikirnya sudah sangat panjang, untuk mendirikan, melahirkan, dan mengumumkan sebuah kekuatan baru bangsa Indonesia, sebuah partai politik baru yang kita siapkan untuk menyelamatkan transisi Indonesia dan menghadapi krisis yang menghadang di depan mata kita. Kritiknya banyak, teman-teman silakan membaca dan menonton, banyak sekali pandangan, sikap, tulisan, wawancara, podcast, pidato, khususnya dari Ketua Umum kita, yang tidak ada Ketua Umum partai seperti Ketua Umum kita. Ketua Umum kita adalah pemikir global. Saya mendampingi beliau, diundang di seluruh dunia untuk berbicara di forum-forum global yang memikirkan dan menganalisa masa depan dari umat manusia dan masa depan dunia. Tidak ada pemimpin partai politik yang punya pemikiran geostrategis. Partai politik sudah terjebak dan para pimpinan partai politik sudah terjebak menjadi pelayan bagi ambisi-ambisi kekuasaan rendah. Sehingga bangsa ini jangankan memimpin dunia, sebagaimana mimpi para pendiri bangsa, partai politik terjebak menjadi tempat persekongkolan kekuasaan pemilik uang dan pemilik pengaruh untuk merampas harta benda rakyat Indonesia. Maka kami berpikir dan kemudian lahirlah sebuah manifesto yang kuat bahwa Indonesia sebagaimana gelombang-gelombang sejarah memerlukan satu kelahiran baru yang akan mendatangkan tangis kelahiran, karena di sana ada tangis kematian, lumpuhnya jiwa dan pikiran
para elit bangsa kita. Maka kita deklarasikanlah pada tanggal 28 Oktober Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai kekuatan baru yang alhamdulillah melalui proses yang sulit luar biasa, bahkan termasuk verifikasi yang juga rumit. Dan kabar gembiranya adalah di Nusa Tenggara Barat ini satu-satunya partai yang lolos verifikasi faktual tanpa perbaikan adalah Partai Gelora Indonesia. Ini menandakan bahwa kalau ada tempat di mana Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini, Partai Gelora nomor 7 ini nanti menang besar dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang baik, maka tempat pertama kemenangan itu adalah di Nusa Tenggara Barat. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang hadir di sini. Apakah saudara-saudara siap untuk menjadi pemenang di pemilu yang akan datang? Apakah saudara-saudara siap mengantarkan partai ini sebagai pemenang? Apakah saudara-saudara siap mengantarkan pimpinan partai ini menjadi pemimpin republik ini? Saya percaya, karena saya pernah diberikan amanah 3 periode dari daerah ini. 2014, 2009, 2014, 2004, 2009, 2014. Alhamdulillah, rakyat Nusa Tenggara Barat mengamanahkan suara yang setiap pemilu makin lama makin tinggi. Karena kami dididik oleh Ketua Umum dengan pertemanan yang lama bahwa seorang pejabat publik khususnya adalah wakil rakyat, khususnya anggota legislatif adalah penyambung lidah rakyat. Anggota legislatif bukan pengantar bansos seperti yang terjadi sekarang. Sibuk menjadi pelayan eksekutif. 10 anggota dewan dari Nusa Tenggara Barat tidak ada yang berbunyi atas kezaliman yang terjadi. Tidak ada yang berbunyi atas ketimpangan yang terjadi. Kementerian Keuangan dianggap ada transaksi mencurigakan 300 triliun. Ingat kasus Senturi dulu. Hanya 6,7 triliun. Ribut dewannya kemana-mana. Sekarang ada pesta pora penyimpangan ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Anggota dewannya mingkem saja. Sibuk menjadi pelayan eksekutif, bawa sumbangan ke sana kemari. Maling di Jakarta seolah-olah nyumbang di sini. Partai Gelora menang, insya Allah tidak akan ada anggota dewan yang menjadi bebek penguasa. Mereka adalah penyambung lidah rakyatnya. Mereka adalah yang menjadikan rakyat bersuara keras. Mereka yang menjadikan orang-orang lemah menjadi kuat. Dan suara-suara yang tidak terdengar didengarkan di mana-mana. Itu komitmen daripada Partai Gelora. Dan alhamdulillah kami kembali lagi ke sini. Meskipun sekarang menjadi 2 daerah pemilihan. Daerah pemilihan NTB 1 Pulau Sumbawa dan NTB 2 Pulau Lombok. Tapi sebagai Nusa Tenggara Barat, kita berhenti mengirim antek-antek elit Jakarta untuk menjadi pejabat di Jakarta. Kita kirimkan singa-singa yang bersuara. Kita kirimkan Raja Wali yang terbang tinggi. Nusa Tenggara Barat berhak punya pemimpin yang baik dan punya yang wakil yang baik di seluruh jajaran legislatif. Inilah salah satu ikhtiar yang kami sangat gembira bahwa penjagaan reputasi
kami sebagai yang mendapat amanah dari rakyat Nusa Tenggara Barat tidak sia-sia. Karena alhamdulillah sambutan kepada Partai Gelora Indonesia di Nusa Tenggara Barat ini amatlah hebat. Memang forum kita hari ini dibikin agak beradab, karena biasanya forumnya dekat dengan panggung dan semua berdiri di depan panas-panas. Sekarang ini Pak Ketua DPW kita, Pak Lalu Fahrul Rozi, menghadiahkan masyarakat dengan terop-terop yang sejuk. Sebenarnya kami ingin agar hati kita panas melihat situasi ini, bergelora dan membara melihat keadaan ini. Mudah-mudahan duduk di bawah terop yang hangat tidak membuat kita lupa bahwa kita memerlukan arah baru Indonesia, dan bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia, dan bahwa Indonesia bisa memimpin dunia, dan bahwa dari rahim Ibu Pertiwi dapat lahir pemimpin dunia, sebagaimana dahulu pemimpin-pemimpin Indonesia membanggakan dan menginspirasi dunia kita. Maka nanti kita akan mendengarkan kelahiran dari seorang pemimpin, anak orang biasa, anak kita-kita. Lahir nun jauh di Bone sana. Kalau orang Sumbawa ini banyak orang Bone, banyak orang Bugis. Di pesisir Lombok ini juga banyak. Dari orang biasa yang punya niat agar orang-orang terbaik dari wilayah-wilayah di seluruh Indonesia datang ke Jakarta menjadi pemimpin negeri ini. Sebagaimana kami, saya lahir di Sumbawa, di tempat yang tidak ada listrik. Baru setelah saya berumur 13 tahun listrik ada di kampung saya. Saya tidak pernah nonton TV karena tidak ada TV. Baru setelah saya berumur 8 tahun ada satu TV di satu kecamatan hitam putih. Saya masih mandi di sungai telanjang seperti orang Lombok. Karena nenek saya dari bapak saya adalah orang Pancor. Telanjang. Tapi suatu hari saya bisa berjas, berdasi dan memimpin lembaga negara. Begitulah pemimpin itu seharusnya. Mereka yang datang dari rakyat punya pikiran yang luas, punya analisis yang tajam, dan mampu menggalang kekuatan rakyat untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Partai Gelora bersyukur karena kita punya pemimpin seperti itu. Dan insya Allah nanti akan kita mendengarkan beliau. Saya hanya ingin mengakhiri dengan satu pertanyaan. Kita memilih titik ke-7 sebagaimana nomor 7 Partai Gelora untuk konsolidasi di Lombok Timur di Selong ini. Menjelang Ramadan dan tidak ada lagi konsolidasi seperti ini memasuki bulan Ramadan. Saya ingin bertanya, apakah ikhtiar sungguh-sungguh dari partai untuk memutuskan titik ke-7 ini akan bisa kita buktikan untuk mengantarkan Partai Gelora sebagai pemenang pemilu yang akan datang? Apa kita bisa? Apa kita sanggup? Apa kita mampu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Keras lagi, salam Gelora. Keras lagi, salam Gelora. Keras lagi, salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Iya.